Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi rekan-rekan petani di seluruh Indonesia. Ya, ini baru kali ini ya saya memberikan biografi saya maksudnya saya memperkenalkan diri kepada rekan-rekan petani ya. Ya, nama saya Hari Widianto, ya petani dari Pati, Jawa Tengah. Ya, tepatnya di Desa Giritan, Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Ya, saya sendiri itu terlahir dari keluarga petani ya di desa, yaitu desa pinggiran di sebuah kecamatan ya, Pati. Ya, saya belajar bertani itu dari kecil sih, diajarin bapak. Ya, awal mula saya bertani itu tahun 2016 ya. Selesai kuliah, saya bingung mencari pekerjaan dikarenakan ya lapangan pekerjaan emang agak sulit. Emang gitu ya. Dan ditambah lagi ya orang tua sih nggak pengen jauh-jauh dari anaknya, soalnya saya anak terakhir ya. Nggak pengen, soalnya kakak saya di luar kota semua kayak gitu kan. Terus saya disuruh melanjutkan untuk cocok tani, bertani gitu. Terus saya bilang gini sama bapak, "Pak, gimana sih Pak untuk bertani itu? Saya kepengen terjun langsung kayak gitu." Nah, terus saya dari modal, emang bertani modalnya tinggi sih ya. Saya pinjam modal dari bank BUMN, dari salah satu bank BUMN KUR. Saya sewa itu satu bau. Terus sekarang ya alhamdulillah bagus ya. Emang pernah terjadi namanya ya kegagalan sih, wajar sih, kayak roboh, dimakan wereng, gagal panen itu udah biasa kalau petani. Tetap tetap semangat kayak gitu ya, pantang menyerah. Tak dipungkiri lagi, mayoritas rata-rata petani itu sudah usia di angka 50-an ke atas, 45 sampai ke atas lah kayak gitu ya. Yang umur muda-muda jarang dulu ya. Terus saya coba dengan orang tua, itu biasanya kan monoton itu aja, varietasnya itu aja, jenis padinya ya tanam itu, cara penangannya itu aja. Terus saya punya gagasan gimana sih cara sharing itu, saya membuat video lah, terus saya upload di YouTube, dan alhamdulillah untuk sekarang ya monten ya, alhamdulillah ya dapat pendapatan dari situ juga. Saya ya iseng-iseng tapi berhadiah gitu. Ya emang untuk dari segi ekonomis kan kita bisa ya, dari gabah itu kita jual gabah kering panen ya. Nilai income-nya kan ada kan, nilai jualnya. Terus kita bisa olah sendiri, kita bawa pulang, terus saya jemur sendiri. Kalau emang varietas baru biasanya sih tetangga-tetangga banyak yang minat kayak gitu ya. Saya jual kembali dengan harga ya relatif murah lah kayak gitu ya. Kayak gitu saya jual kembali. Kayak gitu kan jadi nilai, bisa mendapatkan nilai tambah kan. Nilai tambah, nilai suatu barang itu nilai jualnya semakin bertambah kan ya kayak gitu. Terus saya juga jual berasnya secara kecil sih, walaupun tetangga-tangga yang ngambil, tapi kan ya bisa buat beli tambahan pempes untuk anak dan belanja lah kayak gitu. Lah, selain bertani saya juga kan berternak ayam kan. Dari penggilingan itu biasanya kan ada sisa gabah yang saya bawa pulang kan. Biasanya enggak saya jual semua sih untuk gabahnya kan dari awal itu ya. Jadi saya bawa pulang biasanya 20 sak, 10 sak sampai 20 sak ya. Dari yang biasanya saya seleb kayak gitu kan. Saya jual benih curah ya, saya jual benih curah kayak gitu kan, nilai income-nya kan semakin tinggi kan kayak gitu ya, suatu produk. Terus juga saya dari bekatulnya saya buat makan ayam kayak gini ya kan, untuk tambah-tambahan juga kan lumayan kan, dari jualan ayam kan, nggak beli bekatulnya atau dedaknya kan. Wah, kita manfaatkan lah kayak gitu. Wah, ini keseharian saya sewaktu pulang dari sawah, juga mandiin padi, kayak mandiin ayam lah kayak gitu ya. Mandiin ayam, terus jemur kayak gitu kan lumayan kan. Saya pelihara ayam ini juga ayam madu lah. Ya ini Birkok, Birman Bangkok lah kayak gitu. Saya ternak sendiri lah kayak gini. Nah, ini kan kalau laku kayak jago 500 kan, lumayan lah ya buat
tambah-tambahan kayak gitu. Nah, ini keseharian saya. Selain bertani juga gini juga. Itu. Jangan cuma monoton di mulu, wah petani itu jual terus kita buat modal lagi habis. Enggak lah. Alhamdulillah untuk sekarang ya dari saya pinjam dari bank dulu, kur dulu itu ya sekarang bertambah sih. Dari bertani itu modalnya tinggi sekali. Enggak cuma 1 juta, 2 juta gitu kalau lahannya kecil ya. Kalau bisa kalau untuk bertani, untuk menunjang ekonomi ya, itu harusnya sewa yang lebar lah. Semakin banyak ya semakin modalnya semakin tinggi, tapi kan nilai pendapatan kita semakin banyak juga. Nah, kayak gitu. Nah, jika rekan-rekan memiliki lahan langsung kan lebih murah kan, lebih enak kan, lahan paten kayak gitu ya. Nah, dari segi alutsista atau peralatan pertanian sekarang kan wah modern sekali ya, dari tanam pakai transplanter mesin, terus kita matun juga pakai mesin juga, penyepraian ini sekarang ya pakai tangki mesin kan kayak gitu kan, terus panen juga mesin lagi kan, enak kan ya, mudah kan. Maka diharapkan para generasi milenial mau terjun langsung ke untuk bertani ya. Tapi saya harapkan ya dari pemerintah itu melihatlah kita segi para pemuda-muda itu. Kita diberikan diberikan sebuah edukasi atau bimbingan teknis cara merawat lahan, terus cara menangani OPT, terus kita jual juga harusnya dibimbing. Nah, dari segi masalah juga dari pupuk ya. Kalau dari rekan-rekan petani di seluruh Indonesia bilangnya pupuknya dapatnya sulit kayak gitu, agak sulit kayak gitu. Tapi di daerah saya aman kayak gitu ya. Tapi mungkin di lain daerah agak sulit. Ganti ke harga jual gabah kering panen itu harga gabah kering panen itu nggak bisa stabil ya. Harusnya kan dari pemerintah melalui Bulog itu langsung terjun langsung membeli atau menyerap lah, setidaknya menyerap hasil panen dari petani. Nah, dibeli dengan harga yang pantas lah ya kayak gitu, biar menambah income pundi-pundi dari petani kayak gitu. Saya harapkan kayak gitu. Masa negara yang agraris, katanya yang agraris ini cuma bisanya impor dari negara lain. Nah, buat para pemuda di Indonesia ya, jangan takut untuk bertani ya. Bertani bukan suatu pekerjaan yang malu-maluin, tapi suatu pekerjaan yang wah sekali menurut saya. Karena sebagai petani itu bisa ikut membangun negeri. Soalnya petani adalah penyandang tatanan negeri. Saya doakan semoga rekan-rekan petani di seluruh Indonesia semoga hasil panennya melimpah ruah dan semoga sehat walafiat. Ya, begitu ya. Kami selaku official pemuda petani mendukung sensus pertanian 2023. Majulah petani Indonesia.